Tim nasional Indonesia telah menuntaskan rangkaian pemusatan latihan atau training camp di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Latihan intensif ini berlangsung sejak Senin, 26 Mei hingga Sabtu, 31 Mei 2025. Manajer Timnas, Sumarji, menyampaikan bahwa skuad Garuda akan bertolak menuju Jakarta pada Minggu sore, 1 Juni, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, menggunakan penerbangan komersial nasional. Selama hampir sepekan latihan, pelatih kepala Patrick Kluivert menekankan penguatan pada 3 aspek utama, teknik, fisik, dan taktik. Dalam sesi perdananya di Bali, pelatih asal Belanda itu menegaskan pentingnya para pemain memahami peran dan keputusan di lapangan saat pertandingan berlangsung. Latihan hari kedua diikuti 25 pemain dari total 32 nama yang dipanggil. Beberapa pemain terpaksa dicoret, seperti Septian Bagaskara yang mengalami cedera, serta Eliano Rejders yang harus mendampingi istrinya melahirkan. Sebagai pengganti, Beckham Putra dari Persib Bandung dipanggil dan langsung bergabung dengan tim. Timnas Indonesia juga dipastikan tidak akan diperkuat oleh 5 pemain kunci saat menghadapi Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang terkena akumulasi kartu kuning, Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh yang masih dibekap cedera, serta Eliano Rejders yang absen karena alasan keluarga. Sementara itu, Kevin Dix belum sempat bergabung selama TC di Bali karena masih membela klubnya, FC Copenhagen, yang baru saja meraih gelar juara Piala Denmark pada Kamis, 29 Mei lalu. Setelah menyelesaikan latihan di Pulau Dewata, skuad Garuda akan melanjutkan persiapan akhir di Jakarta. Mereka dijadwalkan menjamu Cina pada Kamis, 5 Juni 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini menjadi momen balas dendam, setelah Indonesia kalah 1-2 dari Cina di pertemuan sebelumnya di Qingdao pada Oktober 2024 lalu. Selain itu, laga ini juga sangat krusial bagi langkah Indonesia untuk menjaga asa lolos ke putaran keempat. Saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Sementara Cina berada di posisi juru kunci usai 2 kekalahan beruntun dari Australia dan Arab Saudi. Dengan kondisi skuad yang pincang namun semangat tinggi, laga melawan Cina akan menjadi ujian penting bagi tim racikan Patrick Kluivert. Dukungan penuh supporter di GBK tentu akan menjadi energi tambahan untuk mewujudkan kemenangan yang sangat dibutuhkan. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, meski jalannya terjal dan penuh tantangan. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan. Indonesia unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina yang berada di posisi kelima dan keenam. Namun, jalan ke putaran final masih panjang dan penuh syarat. Indonesia dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kemudian menghadapi Jepang di laga terakhir pada 10 Juni 2025. Sementara itu, Jepang telah memastikan diri lolos ke putaran final sebagai juara grup C dengan koleksi 20 poin. Australia menyusul di posisi kedua dengan 13 poin, unggul 3 angka atas Arab Saudi yang berada di urutan ketiga. Secara matematis, ada 2 skenario yang bisa membawa Indonesia finish di posisi kedua dan merebut tiket otomatis ke Piala Dunia. Skenario pertama, Indonesia harus menang atas Cina dan Jepang. Di saat yang sama, Australia harus kalah dari Jepang dan hanya mampu bermain imbang melawan Arab Saudi. Skenario kedua, Indonesia wajib mengalahkan Cina dan setidaknya menahan imbang Jepang. Di sisi lain, Australia harus kalah dari Jepang dan Arab Saudi, dan Arab Saudi juga tak boleh menang atas Bahrain. Namun jika skenario tiket otomatis gagal diraih, Indonesia tetap harus meraih kemenangan di 2 laga tersisa. Kenapa? Karena ini akan menentukan posisi Indonesia dalam klasemen akhir, yang sangat penting untuk peluang di ronde keempat. Jika Indonesia mampu finish di 4 besar klasemen peringkat ketiga dan keempat dari seluruh grup, maka skuad Garuda berhak melanjutkan perjuangan di ronde keempat. Di fase ini, 6 tim, yakni peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup, akan dibagi menjadi 2 grup kecil yang masing-masing berisi 3 tim. 2 tim terbaik dari ronde ketiga akan diberi hak menjadi tuan rumah fase ini. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih berada di dasar klasemen peringkat 3 dan 4. Skuad Shin Tae-yong tertinggal 4 poin dari Uni Emirat Arab dan 3 poin dari Irak. Maka, menyapu bersih 2 laga tersisa menjadi syarat mutlak, sambil berharap para pesaing terpeleset. Harapan itu masih ada, dan perjuangan belum selesai. Indonesia harus tampil habis-habisan untuk menjaga asa menuju panggung tertinggi sepak bola dunia.
Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 belum tertutup. Meski perjalanan masih terjal, skuad Garuda masih memiliki sejumlah skenario untuk menjaga asa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi sejagat. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Di atasnya ada Jepang dengan 20 poin yang sudah memastikan lolos, disusul Australia dan Arab Saudi. Namun, peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk membuat sejarah tetap terbuka lebar, baik melalui jalur langsung maupun babak keempat kualifikasi. Skenario pertama tentu saja dengan memenangkan 2 laga tersisa, menghadapi Tiongkok pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, lalu bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni mendatang. 6 poin penuh dari 2 pertandingan ini akan membawa timnas Indonesia mengoleksi 15 poin. Namun, 6 poin saja belum cukup jika tak dibarengi dengan hasil buruk dari para pesaing. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia juga harus berharap Australia gagal menang di 2 laga terakhir mereka, dan Arab Saudi tidak menambah lebih dari 2 poin. Jika skenario itu terjadi, Indonesia berpotensi finish di 2 besar dan langsung melenggang ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun depan. Di luar skenario ideal itu, jalan lain tetap tersedia. Jika hanya mampu meraih 4 poin dari 2 laga terakhir, maka Indonesia masih punya kans besar melaju ke putaran keempat kualifikasi. Dengan tambahan 4 poin, Garuda akan mengoleksi 13 poin, jumlah yang tak mungkin dikejar Bahrain, yang maksimal hanya bisa mengumpulkan 12 poin hingga akhir babak ini. Bahkan, 1 kemenangan saja atas Tiongkok atau Jepang, bisa cukup untuk mengamankan tempat di 4 besar grup C, asalkan Bahrain dan Tiongkok tak meraih lebih dari 3 poin dari sisa laga mereka. Demi menghadapi laga-laga krusial ini, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sejak 26 Mei di Bali. Persiapan matang pun tengah dijalankan demi menghadapi partai hidup mati yang akan menentukan nasib Indonesia di panggung dunia. Dengan berbagai kemungkinan masih terbuka, para pemain kini memegang kunci. Tinggal bagaimana skuad Garuda menjawab harapan rakyat Indonesia dengan permainan terbaik di 2 laga terakhir. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 belum tertutup. Meski perjalanan masih terjal, skuad Garuda masih memiliki sejumlah skenario untuk menjaga asa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi sejagat. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Di atasnya ada Jepang dengan 20 poin yang sudah memastikan lolos, disusul Australia dan Arab Saudi. Namun, peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk membuat sejarah tetap terbuka lebar, baik melalui jalur langsung maupun babak keempat kualifikasi. Skenario pertama tentu saja dengan memenangkan 2 laga tersisa, menghadapi Tiongkok pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, lalu bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni mendatang. 6 poin penuh dari 2 pertandingan ini akan membawa timnas Indonesia mengoleksi 15 poin. Namun, 6 poin saja belum cukup jika tak dibarengi dengan hasil buruk dari para pesaing. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia juga harus berharap Australia gagal menang di 2 laga terakhir mereka, dan Arab Saudi tidak menambah lebih dari 2 poin. Jika skenario itu terjadi, Indonesia berpotensi finish di 2 besar dan langsung melenggang ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun depan. Di luar skenario ideal itu, jalan lain tetap tersedia. Jika hanya mampu meraih 4 poin dari 2 laga terakhir, maka Indonesia masih punya kans besar melaju ke putaran keempat kualifikasi. Dengan tambahan 4 poin, Garuda akan mengoleksi 13 poin, jumlah yang tak mungkin dikejar Bahrain, yang maksimal hanya bisa mengumpulkan 12 poin hingga akhir babak ini. Bahkan, 1 kemenangan saja atas Tiongkok atau Jepang, bisa cukup untuk mengamankan tempat di 4 besar grup C, asalkan Bahrain dan Tiongkok tak meraih lebih dari 3 poin dari sisa laga mereka. Demi menghadapi laga-laga krusial ini, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sejak 26 Mei di Bali. Persiapan matang pun tengah dijalankan demi menghadapi partai hidup mati yang akan menentukan nasib Indonesia di panggung dunia. Dengan berbagai kemungkinan masih terbuka, para pemain kini memegang kunci. Tinggal bagaimana skuad Garuda menjawab harapan rakyat Indonesia dengan permainan terbaik di 2 laga terakhir. Tim nasional Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan digelar pada 5 Juni mendatang melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Disusul partai berat kontra Jepang pada 10 Juni. 2 laga ini akan menjadi penentu nasib skuad Garuda, apakah mampu menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 atau harus tersingkir lebih awal. Di klasemen sementara, Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin. Di atasnya ada Jepang yang sudah memastikan lolos dengan 20 poin, lalu Australia dengan 13 poin, dan Arab